Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Insyaallah kita pagi ini akan mulai membahas kitab kecil yang baru, yakni tentang fawaid yang diambil dari kisah Luqman Al-Hakim yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Semoga apa yang kita kaji ini bisa memberikan faedah. Bagaimana ini apa judulnya? Faedah-faedah yang diambil dari kisah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ketahuilah bahwasanya Al-Qur'anul Karim ini sebagai hudan linnas wa hudal lil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan khususnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk di dalam mengarungi kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhiratnya. Sebagaimana sebelumnya kita telah membahas tentang petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, maka di sini kita akan membahas tentang fawaid yang ada dalam kisah Luqmanul Hakim. Qala muallif hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bid dharaini amin. Fa innal wasaya al waridah fi qissati Luqman tadhammanas fawaida azimah wa tawjihat karimah wa lafatatin mubarakah wa nahjan sadidan fid da'wah ila Allah wa tarbiyatil abna wa tansiatil ajyal wa fiha bayanun lil wasail an-najihah wal asalib an-naji'ah fid da'wah ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'limin nas al-khaira. Wa lihadza kana minal muta'akkid al-murabbin wal aba wal muallimin ay yu'nu bi hadhihi al-wasaya wa ayyakifu indaha waqafatin liya'khudhu minha an-nahj as-sadid wa tariqar rasyid fid da'wah wa ta'lim. Idhafatan ila ma fi hadhihi al-wasaya min al-uslub al-hakim li jalbil qulub wa saddid al-adhan wa targhib wa tarhib wa husnil mau'idah wa husnid dukhuli 'alan nas fi bayanil khair lahum wa da'watihim ila dinillahi tabaraka wa ta'ala. Sebentar, sampai di sini kita terangkan. Beliau Hafidhahullah ta'ala mu'allif ini menyebutkan
sesungguhnya wasiat-wasiat yang datang di dalam kisah Luqman ini mengandung faidah-faidah yang agung, mengandung faidah-faidah yang besar. Demikian juga bimbingan serta arahan-arahan yang mulia, arahan yang penuh berkah. Demikian juga jalan yang lurus di dalam berdakwah kepada Allah. Demikian juga di dalam mendidik anak dan juga menumbuhkan generasi yang baik dalam rangka bagaimana mendidik dan mengarahkan generasi muda dan juga anak-anak. Demikian juga di dalamnya terdapat penjelasan tentang wasail, sarana atau wasilah-wasilah yang sukses, uslub-uslub yang pas di dalam yang tepat di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada ini ajaran Allah tabaraka wa taala. Demikian juga di dalam mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan tentu semua ini kita berkaitan dengan itu. Maka ini saya anggap ini bagus dan penting untuk kita semuanya. Kita semua sebagai orang tua, kebanyakan dikaruniai putra, makin tugas mendidik anak. Tentu tugas orang tua, termasuk juga di dalam memberikan pendidikan tarbiyah kepada manusia, mengajak orang kepada ajaran Allah dan juga Rasulnya. Maka beliau menyebutkan, oleh karena itu maka termasuk hal yang penting, yang pokok, yang diperhatikan dan wajib bagi para pendidik, para orang tua, para pengajar untuk memberikan perhatian yang besar terhadap wasiat-wasiat ini. Jadi untuk memperhatikan itu dan untuk bisa mengambil faedah-faedah yang ada padanya, agar ia bisa mengambil dari itu jalan yang lurus yang harus ditempuh di dalam berdakwah dan juga mengajar. Belum lagi ditambahkan adanya uslub, ini ungkapan kata yang bijak, yang bagus, yang ada di dalam wasiat yang ada di dalam kisah Luqman Al-Hakim ini. Jadi untuk mendapatkan hati, rijal bil qulub, menarik hati, maksudnya orang yang mendengarnya, demikian juga perhatian berpikiran orang yang kita sampaikan kepadanya. Demikian juga dia memberikan targhib wa tarhib. Targhib ini maksudnya motivasi, anjuran, dorongan untuk melakukan hal-hal yang baik. Demikian juga tarhib, memberikan peringatan dari hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak baik. Ada targhib, ada tarhib. Demikian juga yakni di dalam memberikan mau'idhah yang bagus dan memberikan mau'idhah yang bagus. Demikian juga ungkapan yang baik untuk diberikan kepada manusia di dalam menjelaskan, menyampaikan kebaikan kepada mereka. Demikian juga di dalam mengajak mereka, mendakwai mereka,
menuju agama Allah tabaraka wa taala. Qala fad-da'watu kama annaha ilmun yud'a ilaihi wa amalun yurshadu ilaihi fa innaha fil waqti nafsihi tahtaju ila hikmatin wa wasaila nafi'atin wa asaliba mu'athiratin hatta tadkhula quluban nas wallahu jalla wa ala ata abdahu Luqman al-hikmah wa qadhafaha fi qalbihi wa ja'ala kalamahu wa wa'dahu wa wa'idahu wa ta'limahu wa irsyadahu hikmatan. Dan dakwah sebagaimana ia merupakan suatu ilmu yang diserukan, yang didakwahkan kepadanya, ilmu yang disampaikan, demikian juga merupakan amalan yang semua orang ingin dibimbing menuju hal itu. Maka dalam waktu yang sama ia membutuhkan suatu hal yang suatu hikmah. Dalam dakwah menyampaikan ilmu dan berdakwah ini butuh hikmah. Saya akan jelaskan tentang hikmah ini. Dan juga butuh wasilah-wasilah, sarana-sarana yang memberikan manfaat. Terkadang bisa saja kebaikan itu sampaikan ayat, sampaikan hadis, tapi caranya enggak tepat. Orang belum memperhatikan isinya, masih melihat caranya saja sudah enggak suka, sudah merasa tersinggung, tersakiti dan semisalnya, maka sudah lari sebelum mendengarkan, ya kan? Terkadang demikian. Terkadang isinya baik sebetulnya, tetapi kurang hikmah, kurang tepat, sehingga menjadikan orang ini lari. Maka sekali lagi, dalam waktu yang sama, hal itu penyampaian ilmu dakwah ini membutuhkan hikmah dan juga wasilah-wasilah yang bermanfaat. Demikian juga uslub-uslub yang membekas di dalam hati, di dalam jiwa, hingga bisa merasuk di dalam hati manusia yang mendengarkan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa ala ini telah mengaruniakan, memberikan kepada hambanya, yakni Luqman. Dan Luqman ini telah memberikan kepada hambanya Luqman al-hikmah, dan menancapkan hikmah itu di dalam hatinya. Luqman ini adalah seorang hamba yang soleh, walaysa bin nabi, bukan seorang nabi. Dan tidak ada Al-Quranul Karim, dan juga tidak pula ada di dalam sunnah Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya Luqman ini seorang nabi. Imam Baghawi rahimahullah menyebutkan, menceritakan di dalam tafsirnya, yakni telah ada kesepakatan atas hal itu, yang beliau mengatakan para ulama telah sepakat bahwasanya annahu kana hakiman, bahwasanya Luqman ini adalah seorang yang bijak dan bukan seorang nabi. Hanya saja ucapannya, nasihatnya, pengajarannya dan bimbingannya ini merupakan suatu hikmah. Di sini bukan walam yakun nabiyan illa Ikrimah, kecuali Ikrimah fa innahu qala, ia mengatakan kana Luqman nabiyan wa tafarrada bihadzal qaul. Ikrimah mengatakan ia
Luqman adalah seorang nabi dan yakni hanya beliau yang berpendapat semacam itu. Qala mu'allif wa ja'ala kalamahu, Allah menjadikan ini kalamahu, ucapan Luqman, nasihatnya, pengajarannya dan bimbingannya ini ada hikmah, sesuatu yang penuh hikmah. Dan semua ini mengharuskan dari kita untuk mentadaburi dengan tadabbur yang baik, menghayati dengan penghayatan yang bagus, dan memikirkan hal itu serta mengkaji wasiat-wasiat yang telah dipilih atau disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam kitabnya ini Al-Quranul Karim. Sebagaimana tadi ayat yang dibaca oleh imam di dalam salat tadi. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan pembahasan tentang kisah yang mubarak penuh berkah ini akan dibahas oleh muallif, jadi dengan mengambil faedah-faedah yang bisa diambil digali dari ayat-ayat yang mulia ini. Bila muallif hafidhallah taala ini kurang lebih menulis ini ada sekitar 50 faedah. Dia berharap semoga ini bisa memberikan Allah memberikan manfaat dengan faedah ini untuk bermanfaat bagi kita semua dan kaum muslimin. Dan semoga Allah berkenan memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengambil istifadah dari wasiat-wasiat yang penuh berkah ini. Yang lain bisa juga menyimak atau membuka mushaf dari surat Luqman tadi, dari
Ini ayat ke-12 hingga ayat 19. Faedah yang pertama dari ayat-ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, qala innal hikmah minhatun rabbaniyah wa hibatun ilahiyah yu'tiha Allahu jalla wa ala may yasha min ibadihi. Yang pertama, faedah yang pertama adalah sesungguhnya al-hikmah itu merupakan pemberian dari Allah, minhatun rabbaniyah. Jadi minhah karunia dari Allah, pemberian dari Allah ilahi, dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja dari hambanya yang Dia kehendaki. Jadi seorang memiliki hikmah dari kata-katanya, sikapnya, maka ini ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diambil dari firman Allah Jalla wa ala, wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman, yakni al-hikmah. Kami telah memberikan kepada Luqman, yakni apa? Al-hikmah. Maka hikmah ini merupakan karunia, pemberian dari Allah Jalla wa ala, yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari para hamba-hambanya. Sebagaimana Allah taala juga telah berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Yani Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya ia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Qala wa man arada ay yuwaffaqa li hadzal amri wa li kulli khairin falyatlub dzalika minallah fa innal khaira wal fadla biyadillah azza wa jalla yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Dan barang siapa yang ingin diberikan taufik, mendapatkan taufik, diberikan taufik untuk hal ini, dan juga diberikan taufik untuk setiap kebaikan, maka hendaklah ia meminta, hendaklah dia mencari hal itu dari Allah, memohon dari Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan hikmah tersebut. Ustaz nggak bisa memberi, manusia tidak bisa memberi hal itu, yang bisa hanyalah Allah. Maka mintalah kepada Allah. Karena sesungguhnya semua kebaikan dan juga karunia itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika semua kebaikan itu di tangan Allah, karunia itu di tangan Allah, ya minta kebaikan dan karunia itu kepada Allah. Yang Allah akan berikan hal itu kepada siapa saja Dia kehendaki. Dan Allah itu memiliki karunia yang agung. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, yakni apa? Di antara faedah yang bisa diambil dari surah Al-Fatihah. Maka kita hendaknya memohon dan meminta dan banyak berdoa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja, termasuk minta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat ini kepada Allah Subhanahu wa taala.
wala yunalul khairu illa bisidqi ma'allah wa husnil iqbali alaihi wal qiyami bi ta'atihi wa talabit taufiqi minhu wal iltija fi tahsilihi ilaihi fa innal hidayata wat taufiq biyadihi la syarikalah. Ini pentingnya. Disebutkan, dan kebaikan itu tidaklah didapatkan kecuali dengan kesungguhan dan kejujuran Allah, bersama Allah. Benar-benar dia itu menginginkan hal itu. Benar-benar mohon kepada Allah. Bukan lisannya ingin, hatinya tidak. Jadi antara lisan hati ini nyambung. Sebagaimana kita sebutkan bahwa di antara ada berdoa bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dan nyambung, yaitu tidak lahin, hatinya tidak lalai. Maksudnya ya lisan berdoa demikian, hatinya juga demikian. Wa husnil iqbali alaihi, ya ini sungguh-sungguh benar minta kepada Allah, kemudian dan menghadapkan dirinya, hatinya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar memohon hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Wal qiyami bi taatih. Nah ini penting. Dan juga dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya. Jaga ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jaga ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga memohon taufik dari Allah. Ingat, yang hanya bisa memberikan taufik, apalagi ini hidayah taufik ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ditambah lagi dengan iltija, bersandar sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan hal itu. Tidak menoleh kepada manusia, tidak berharap kepada orang. Bersandarnya hanya kepada Allah. Tawakalnya ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hidayah dan taufik, petunjuk dan taufik itu hanya di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi faedah yang pertama jelas hikmah ini merupakan minhah, pemberian dan karunia dari Allah. Maka barang siapa yang menginginkan hal itu, dan tentunya kita semua ingin mendapatkan itu, maka hendaknya memohon dan meminta kepada Allah dengan benar, menghadapkan diri kepada Allah, menjaga ibadah ketaatan kepadanya. Kemudian yakni dengan bersungguh-sungguh dan juga bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, inna nailal hikmati la budda lahu min asbabin yattakhiduha al-abdu. Faedah kedua ini, sesungguhnya untuk memperoleh hikmah, maka dia harus melakukan asbab, menjalani dan melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan untuk mendapatkan hal itu. Didapatkannya hikmah ini yaitu tentunya ada sebab-sebab yang harus dijalani dan dilakukan oleh seorang hamba yang ingin mendapatkan hikmah tersebut.
Wa man yata'ammal qissata Luqman al-Hakim wa yanzur aidan fi hayatihi yajid annahu abdun solihun abidun lillahi jalla wa ala muqbilun ala ta'atillah ahsana silatahu bi rabbih. Dan barang siapa yang memperhatikan kisah Luqman al-Hakim, memperhatikan juga di dalam hidupnya, kehidupannya, maka niscaya ia akan mendapati bahwasanya Luqman ini adalah seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang soleh, abid, ahli ibadah kepada Allah Jalla wa ala, muqbilun ala ta'atillah, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membaguskan hubungan dia dengan Rabb-nya. Jadi silah hubungan seorang hamba, dia membaguskan hubungannya dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini penting. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka jangan putus hubungan dengan Allah. Ingin sesuatu yang agung, ingin sesuatu yang baik, hubungan dengan Allah ini lemah, apalagi terputus-putus. Di antara silah seorang hamba dengan Allah, di antaranya apa? Salat. Ini merupakan silah. Salat maka jaga. Bagi seorang hamba, seorang mukmin, ini menjaga silah hubungan dengan Allah. Salat wajib dijaga. Kalau seorang mukmin, muslim mukmin laki-laki, menjaga salat jamaah dengan terus dijaga salat 5 waktu dengan berjamaah. Ditambah lagi dengan salat-salat sunnah, termasuk salat malam. Ini silah hubungan dengan Rabb-nya ini dikuatkan. Beliau sebutkan ahsana silatahu bi rabbih. Ya, Luqman ini menjaga hubungan yakni dengan baik, membaguskan hubungannya dengan Rabb-nya, dengan Allah Jalla wa ala. Kita sebutkan di dalam yakni apa? Tarjamah ya, tentang biografi atau kisah atau apa? Biografi ini Luqman, kama dzakara Hafidz Ibnu Katsir wa ghairuhu min ahli ilm, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan yang lainnya dari ahli ilm, anau kana dza ibadatin wa iqbalin 'ala Allah jalla wa ala wa sidqin, bahwasanya Luqman ini kana dza ibadatin, ini ahli ibadah dan benar-benar menghadapkan dirinya kepada Allah jalla wa ala, wa sidqin, jujur, wa kana qalilal kalam, sedikit ngomong, sedikit bicara, enggak banyak bicara, kathirul fikrah, banyak berpikir, wa tadabbur, dan banyak merenung atau penghayatan, menghayati sesuatu, merenungkan sesuatu, tidak banyak bicara yang tidak ada faedah. Wa kana yastafidu min majalisil khair, dan dia ini banyak mengambil faedah dari majelis-majelis al khair, ya, majelis-majelis yang baik, jadi majelis-majelis ulama, majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu. Wa yahussu ala istifadati minha, dan menganjurkan orang lainnya untuk bisa mengambil faedah, istifadah dari majelis-majelis tersebut. Wa musyawarah ahli ilm wal istifadah minhum. Nah ini sering musyawarah, konsultasi dengan ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, dan juga mengambil faedah dari mereka. Ini kan bagus, contoh-contoh yang baik. Jadi ternyata enggak tiba-tiba langsung mendapatkan hikmah begitu.
Jadi apa? Za ibadah, ini ahli ibadah. Senantiasa menjaga ibadahnya, melakukannya benar-benar konsentrasi penuh, menghadirkan ini hati, iqbal ala Allah jalla wa ala, kemudian jujur, kemudian juga tadi apa? Sedikit bicara, tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat, banyak berpikir, ahli tadabbur, mengambil faidah dari majelis ilmu, majelis berisi kebaikan, memberikan motivasi pada orang untuk bisa mengambil faedah dari majelis tersebut. Tadi sering musyawarah, konsultasi dengan orang-orang yang berilmu, dengan ahlul ilm, dan mengambil faedah atau istifadah dari mereka. Intinya ya, yang menjadi bukti di sini bahwasanya Luqman ini bahwasanya badal abdi lil asbab an-nafi'ah al-muqarribah minallah tabaraka wa ta'ala yanalu bihi al-khaira wal falah, bahwasanya seorang hamba yang mencurahkan, melakukan sebab-sebab yang bermanfaat, yang bisa mendekatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ini dengannya ia akan mendapatkan kebaikan dan juga al-falah, kesuksesan, keberuntungan. Wa yunalu bi hikmah atau wa yanalu bi hikmah, yang dengannya ia akan mendapatkan al-hikmah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini sering kita dengar hadis ini. Ya, ini berupayalah semaksimal mungkin untuk melakukan yaitu ma yang fa'uka, sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagimu, lakukan. Apa yang bisa memberikan manfaat bagimu, lakukan. Ikhlas itu hirs itu semangat, melakukannya enggak asal-asalan, melakukannya enggak pokoknya jalan, tidak, tapi semangat itu, semangat yang tinggi, haris untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu, lakukan. Ketika kamu pandang itu manfaat, lakukan semaksimal mungkin. Tapi jangan lupa wasta'in billah, dan minta tolonglah kamu kepada Allah untuk bisa melakukan itu. Karena kita tidak akan bisa melakukan apapun yang kita inginkan, kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, walaupun kebaikan mungkin di depan mata, kita enggak akan bisa lakukan itu kalau enggak ditolong oleh Allah. Makanya menggabungkan antara usaha yang maksimal untuk melakukan yang baik, yang bermanfaat bagi kita, kemudian minta tolong kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan, agar ditolong untuk bisa melakukan hal itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, innamal ilmu bit ta'allum wal khilmu bit takhallum wa may yatakharral khaira yu'tah wa may yatawaqqa asyarra yuqah. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Nah ini. Jadi kalau ingin pintar ya belajar. Enggak tiba-tiba ingin pintar tapi enggak pernah belajar. Ya, ini menunjukkan ada usaha. Ya, dan doa. Mengandalkan usaha saja tanpa doa juga tidak boleh. Karena hakikat yang memberi karunia itu Allah Ta'ala. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan ta'allum, dengan belajar. Wal khilmu bitakhallum, bisa lemah lembut santun, ini juga dengan latihan, dengan usaha untuk itu. Waman yatakharra, dan barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan kebaikan, maka ia pun akan diberi kebaikan itu. Ada usaha untuk itu, dan Allah akan memberikannya sesuai dengan besar malah usaha seorang. Maka yang penting sebetulnya memang yang dilakukan apa? Usahanya ini. Hasil udah Allah yang memberi gitu kan. Hasil Allah yang memberi. Semacam kita ingin ilmu, ya giat menghadiri majelis ilmu, majelis yang dibahas itu ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, maka giat untuk menghadiri
majlis tersebut, rajin menghadiri majlis tersebut, ini kan usahanya. Maka ini ada motivasi, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, ini kan usahanya. Sahalallahu bi thariqan ilal jannah, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, ini dia berjalan. Barang siapa berjalan menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Usahanya dilakukan semaksimal mungkin, sejauh kemampuannya, minta tolong kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan karunia. Wa may yatawaqqas syarra yuqah, barang siapa yang berupaya untuk menjaga diri dari kejelekan-kejelekan, dari kejahatan-kejahatan, maka ia pun akan dijaga dari itu. Ia akan dijaga dari itu. Nah ini jadi ada usaha. Fala budda min badlis sabab alladhi tunalu bihi al-hikmah wa la yakfi ay yaqula al-abdu Allahumma atini al-hikmah aw Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wal amala sholih tuna badlin minhu lil asbab. Wallahu jalla wa ala yaqulu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Wa yaqulu jalla wa ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka mesti harus mencurahkan atau melakukan sebab-sebab yang dengannya al-hikmah itu bisa didapatkan. Maka tidak cukup bagi seorang hamba hanya sekedar mengucapkan ya Allah, Allahumma atini hikmah, ya Allah berikanlah kepadaku hikmah, hanya minta hikmah saja, titik. Atau mengatakan ya Allah sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, tapi tanpa melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan dia untuk mendapatkan hal itu. Maka doa dijalani kayak kita setiap habis subuh ini insyaallah ya, tidak lupa untuk baca doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Minta ilmu yang bermanfaat, yang mendatangi majelis ilmu, banyak rajin baca kitab dan seterusnya. Pokoknya ada usaha untuk itu. Kemudian rezeki yang halal, minta. Habis itu ya berusaha mencari rezeki yang halal. Oh ini subhat tinggalkan, berupaya untuk jalan mencari rezeki yang halal. Kemudian demikian juga minta amal yang diterima. Amal diterima syaratnya ikhlas. Ya berupaya bagaimana untuk bisa ikhlas di dalam melakukan amalan-amalan itu. Hanya dilakukan hanya karena Allah, dan amal itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah di dalam pengerjaannya atau pengamalannya, dilakukan sesuai dengan sunnah ittiba Nabi. Maka ini usaha untuk bisa ittiba Nabi dalam amalan tersebut. Ini. Jadi doa disertai dengan usaha, melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada apa yang diinginkan. Jadi tidak cukup jadi hanya sekedar mengucapkan atau berdoa saja tapi tanpa usaha. Sementara Allah Jalla wa Ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaihi. Maka sembahlah ia dan bertawakallah kepadanya. Ya, tawakal, melakukan usaha untuk itu maksimal, habis itu serahkan hasilnya kepada Allah, bersandar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ini menggabungkan antara ibadah. Jadi melakukan ibadah ini pernyataan, tentu tidak hanya sekedar pernyataan, tetapi pernyataan ini ya kemudian diwujudkan betul-betul dia tujukan ibadahnya kepada Allah. Sudah menyatakan setiap salat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Maka ya hanya kepada Allah kita beribadah. Kita tujukan ibadah itu hanya untuk Allah Ta'ala, bukan kepada yang lain.
Maka ayat iyyaka na'budu ini adalah pernyataan berlepas diri dari kesyirikan. Wa iyyaka nasta'in, ini menunjukkan usaha juga, minta tolong kepada Allah untuk dimudahkan untuk bisa melakukan ibadah itu. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi ketika kita bisa melakukan ibadah, bisa melakukan hal-hal yang baik, bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat, itu adalah hanya semata-mata pertolongan dari Allah. Maka wa iyyaka nasta'in, ayat ini adalah pernyataan bara'ah dari kibar, dari kesombongan. Maka jangan merasa hebat, jangan merasa lebih pintar, lebih bagus, jangan merasa paling bagus ketika bisa melakukan suatu kebaikan, amal-amal ketaatan. Karena sesungguhnya kita nggak bisa melakukan itu kalau nggak ditolong oleh Allah. Jadi kita bisa melakukan itu karena pertolongan Allah. Maka ini digabungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada doa, pernyataan dilakukan semaksimal mungkin dibarengi dengan minta tolong kepada Allah. Maka semoga dengan itu akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk sementara mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bisa memberikan faedah bagi kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.